teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alvina Zakatul A'la. Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvina Zakatul A'la dengan NRP 222322751 kelas A. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan prodi D3 Rekam Medis. Di sini saya akan memenuhi tugas anatomi dan fisiologi dengan dosen pengempu Bapak Henry Didiharto, Eskep NSMPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem kardiovaskuler. Selamat menonton. Teman-teman, tahu nggak apa sih sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel, serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi jantung. Jantung merupakan organ muskular berongga berbentuk kerucut atau piramida terbalik. Letaknya di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Mediastinum adalah rongga di antara paru-paru kanan dan kiri. Besarnya sekepal tangan. Ukuran jantung, panjangnya sekitar 12 cm, lebarnya 9 cm. Berat untuk laki-laki dewasa, berat jantung 250-390 gram, sedangkan untuk wanita dewasa 200-275 gram. Batas dekstra pada sternum dekstra dan batas sinistra pada intrakosta kelima. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, sedangkan kapiler penghubung antara vena dan arteri. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian dari jantung. Yang pertama ada serambi atau atrium dekstra. Berada di bagian atas kardiodekstra, sebagian besar terletak di belakang sternum, berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada bilik atau ventricle dekstra. Ventricle dekstra membentuk sebagian besar jantung, berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Kemudian yang selanjutnya ada serambi atau atrium sinistra. Ruang berdinding tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah, berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian yang terakhir bilik atau ventricle sinistra. Ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung, berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian katup atau valvula jantung. Katup atau valvula jantung terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, katup trikuspid, pulmonal, mitral atau bikuspidalis, dan yang terakhir ada aorta atau semilunaris. Yang pertama, katup trikuspid berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah antara atrium, serambi kanan, dan ventrikel kanan. Yang kedua, katup pulmonal berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mempunyai fungsi untuk dapat mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Yang terakhir, katup aorta berfungsi sebagai alat untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventrikel kiri ke aorta. Next, sekarang kita akan membahas tentang sekat atau septum jantung. Sekat atau septum jantung juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, septum atriorum. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dexter dan atrium sinister. Yang kedua, septum interventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara ventricle dexter dan sinister. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir ada septum atrioventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dan ventricle, baik itu antara atrium dexter dengan ventricle dextra dan antara atrium sinister dengan ventricle sinistra.
Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur lapisan dinding dan otot jantung. Next, yang pertama kita akan membahas tentang lapisan dinding jantung. Teman-teman, jantung mempunyai 4 dinding atau 4 lapisan. Yang pertama ada epikardium, lapisan terluar dari dinding jantung. Epikardium adalah lapisan jaringan ikat dan lemak yang berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Kemudian yang kedua ada miokardium, merupakan jaringan otot jantung dan lapisan tebal dari dinding jantung yang terdiri dari sel-sel otot jantung atau kardiomiosit yang berkontraksi seperti sel otot lainnya, tetapi juga menghantarkan listrik untuk mengkoordinasikan kontraksi. Miokardium merupakan lapisan tengah jantung. Yang ketiga, endokardium atau lapisan terdalam dari jaringan jantung yang melapisi rongga dan katup jantung. Berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Yang terakhir, ada perikardium. Perikardium adalah kantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang mempunyai fungsi utama sebagai dinding terluar jantung. Otot jantung. Apa sih otot jantung? Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terjadi sirkulasi darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dan ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tengah. Hal ini sama dengan halnya otot lurik. Yang kedua, otot jantung memiliki daerah yang terang dan gelap. Selanjutnya, yang ketiga, bergerak secara tidak sadar dan tidak terkontrol, seperti halnya otot polos. Yang keempat, memiliki serabut bercabang, dan yang terakhir, mempunyai diskus pembatas antar sarkomer. Next, kita akan membahas tentang pembuluh darah jantung, aorta, koroner, arteri, dan vena, dan sistem sirkulasi. Pembuluh darah jantung ada 4. Yang pertama, aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh manusia, bersumber dari ventrikel kiri dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran sistemik. Selanjutnya yang kedua, arteri koroner adalah arteri pada sirkulasi koroner atau jantung yang mengantarkan darah menuju otot jantung. Arteri koroner berfungsi menyediakan suplai darah dan oksigen untuk otot jantung. Next, yang ketiga, arteri pulmonalis adalah salah satu dari 2 pembuluh bercabang dari batang paru yang merupakan bagian integral dari anatomi jantung utuh dan merupakan pembuluh yang mengangkut darah ke oksigen ke paru-paru yang berasal dari ventrikel kanan. Fungsi dasar dari arteri pulmonalis adalah untuk membawa darah terdeoksigenasi, darah yang sedikit memiliki oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Yang keempat dan yang terakhir ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Fungsi vena pulmonalis adalah untuk membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian saya akan membahas tentang pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Yang pertama, jantung dekstra atau kanan. Vena cava superior dan vena cava inferior merupakan pembuluh darah yang tersambung ke jantung dekstra. Berfungsi menuangkan darah dari seluruh tubuh sistemik ke atrium kanan. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Yang kedua ada arteri pulmonalis, membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Nah, berarti pembuluh darah yang tersambung ke jantung dekstra ada 2, yang pertama vena cava superior dan vena cava inferior serta arteri pulmonalis. Selanjutnya, pembuluh darah yang tersambung ke jantung sinistra. Yang pertama ada vena pulmonalis. 4 vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Yang kedua ada aorta.
membawa darah keluar dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Darah kaya akan mengandung oksigen atau O2 dan nutrisi. Kemudian siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak atau peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Terdapat dua fase siklus jantung atau gerakan jantung. Yang pertama sistul dan distul. Sistul merupakan jaringan otot jantung yang berkontraksi selama 0,3 detik untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Kemudian distul, otot jantung rileks atau mengendur selama 0,5 detik terjadi pada saat pengisian darah ke jantung. Kemudian ada bunyi jantung. Bunyi jantung yang pertama menutupnya katup atrioventrikuler dan kontraksi ventrikel panjang dan rata, berbunyi loop. Bunyi kedua menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam, berbunyi dup. Jadi bunyi jantung yang normal itu loop dup. Next, sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, peredaran darah panjang atau besar atau sistemik adalah peredaran darah yang mengalirkan darah kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida CO2 di jaringan tubuh, kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida dibawa melalui vena menuju atrium kanan. Yang kedua, ada peredaran darah pendek, kecil atau pulmonal. Merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sirkulasi peredaran darah pulmonal yang melewati jantung dari atrium kanan, kemudian katup trikuspid, ventrikel kanan, katup pulmonal, truncus pulmonal, arteri pulmonal kanan dan kiri, kapiler paru, vena pulmonar, dan atrium, dan yang terakhir ke atrium kiri. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir ada jenis-jenis pemeriksaan penunjang pada jantung. Yang pertama ada EKG, yang kedua ekokardiografi, ketiga foto ronsen dada, keempat EKG treadmill, kemudian kateterisasi jantung, dan yang terakhir ada MRI jantung. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian semua yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.